rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi salawatullah wa sallama alaihi tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, pagi hari ini kita dikumpulkan kembali di salah satu rumah-rumah Allah, di salah satu majelis di antara majelis ilmu, di antara salah satu taman yang ada di dalam taman-taman surganya Allah di dunia. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu sekalian di tempat ini dijadikan bagian dari amal soleh yang insya Allah bisa memberatkan timbangan kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kehadiran kita, waktu yang kita gunakan semata-mata di dalam rangka ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pastikan betul bahwa selesainya kita dari agenda ini semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, kaum muslimah yang dimuliakan Allah, kita akan bahas hari ini adalah tafsir surat yang ke-14 atau surat An-Nas. Saya berikan muqaddimah, berikan pengantar terlebih dahulu. Tadi sudah dibacakan ayatnya. Baik. Surat yang ke-114 atau surat An-Nas ini yang saya yakin semua ibu-ibu hafal semua ya. Ya, tidak ada mungkin yang tidak hafal sepertinya. Bahwa surat ini termasuk golongan surat Madaniyah. Golongan surat Madaniyah. Di dalam Al-Quran ada dua golongan ya, jenis ayat atau surat yang kita kenal, yang disebut dengan ada surat-surat Madaniyah, ada surat Makkiyah. Secara umum, surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan di kota Madinah atau surat yang diturunkan pasca hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau bahkan sebagian para ulama tafsir menyebutkan surat yang diturunkan sementara Nabi perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Adapun golongan surat yang termasuk surat Makkiyah adalah golongan surat yang diturunkan di Mekah atau sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, biasanya punya ciri-ciri. Di antara salah satu ciri-ciri surat Madaniyah, bahwa ciri-cirinya biasanya surat Madaniyah atau ayat-ayat Madaniyah lebih banyak berbicara tentang permasalahan hukum. Sedangkan surat Makkiyah itu lebih banyak berbicara tentang masalah-masalah keimanan, masalah tentang kekufuran, masalah tentang hari kiamat, masalah tentang keadaan orang-orang yang beriman, keadaan orang-orang yang kafir, atau tentang tanda-tanda kiamat. Itu biasanya ciri-ciri surat Makkiyah. Maka surat An-Nas ini termasuk golongan surat Madaniyah, dan ini pendapat jumhur para ulama tafsir. Ya, sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir, kemudian Syekh As-Sa'di juga mengatakan bahwa surat An-Nas termasuk golongan surat Madaniyah. Kemudian yang kedua, surat An-Nas juga merupakan termasuk
surat yang disebut sebagai surat Al-Mu'awwidhataini. Al-Mu'awwidhataini, atau sering juga dikatakan sebagai surat Al-Mu'awwidhat. Yaitu kalau surat Al-Mu'awwidhatain yang artinya adalah dua surat yang di dalamnya mengandung permohonan perlindungan. Kenapa disebutkan sebagai dua surat? Karena memang berdampingan dengan surat yang ke-113. Qul a'udzu birabbil falaq. Maka surat Al-Falaq dengan surat An-Nas disebut juga sebagai surat Al-Mu'awwidhatain. Karena memang isi kandungan suratnya adalah mengandung permohonan perlindungan. Karena dimulai ayatnya berbunyi Qul a'udzu. Surat An-Nas Qul a'udzu birabbin nas. Surat Al-Falaq Qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa disebut sebagai surat perlindungan? Karena memang ciri-ciri depannya, kalimatnya adalah mengandung istilah al-isti'adzah. Apa itu al-isti'adzah? Al-isti'adzah itu artinya adalah memohon perlindungan. Makanya sering kita bilang ta'awudz. Ayo ta'awudz. Mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka perlindungan atau memohon perlindungan disebut sebagai isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Isti'adzah adalah memohon perlindungan dari sesuatu yang ditakuti. Memohon perlindungan dari sesuatu yang ditakuti atau sesuatu yang jahat Isti'adzah adalah memohon perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang ditakuti, sesuatu yang jahat, atau sesuatu yang memberikan dampak buruk. Maka kita diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka surat An-Nas atau kedua surat, surat 114, 113, termasuk di antara surat Al-Mu'awwidhatain, dan kedua surat tersebut memiliki kedudukan yang sangat tinggi di antara surat-surat yang lainnya. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya, unzilat alayya ayatun lam yura mithluhunna qattun al-mu'awwidhatain. Kata Nabi, telah diturunkan kepadaku ayat-ayat yang tidak semisal dengannya, yaitu al-mu'awwidhatain, yaitu surat An-Nas dengan surat Al-Falaq. Ini hadis menunjukkan bahwa punya keutamaan yang tinggi dua surat tersebut. Salah satunya adalah surat An-Nas. Setelah dua surat itu diturunkan, maka Nabi SAW mencukupkan keduanya sebagai salah satu bacaan wirid untuk membentengi dari pandangan jelek jin maupun manusia. Jadi Nabi SAW sering menjadikan dua surat ini sebagai wiridnya beliau. Makanya salah satu zikir yang kita baca setelah selesai sholat wajib, baca ini. Setiap selesai sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, baca dua surat ini. Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau disebutkan al-mu'awwidhat dalam bentuk jamak, maka yang kita kenal dengan tiga qul itu. Al-Ikhlas,
Al-Falaq dengan An-Nas. Dan itu juga 3 surat yang selalu dibaca Nabi SAW dalam wiridnya ya setiap selesai salat wajib. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara zikir yang tadi disunnahkan dibaca setelah selesai salat wajib berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan Iqra'ul mu'awwidzat fi duburi kulli shalah. Bacalah al-mu'awwidzat pada setiap sehabis salat. Al-mu'awwidzat berarti 3 surat ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau disebut al-mu'awwidzatain maka Al-Falaq dan An-Nas. Kalau al-mu'awwidzat 3 qul itu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. An-Nas. Dan sekali lagi jamaah sekalian, biasakan dijaga wirid ya yang selalu dibaca Nabi setiap selesai salat wajib itu, beliau selalu membaca 3 surat itu. Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas. Bahkan kalau salat maghrib dengan salat subuh, maka beliau biasa membacanya masing-masing sebanyak 3 kali. Kemudian di antara keutamaan surat ini juga dijadikan sebagai salah satu adhkarus sabah wal masa, bahwa al-mu'awwidzat juga dijadikan salah satu wirid atau dzikir di waktu pagi dan di waktu petang, di waktu sore. Ya, baca di pagi hari masing-masing 3 kali, baca di petang hari masing-masing 3 kali. Keutamaan yang selanjutnya bahwa disunnahkan juga membaca 3 surat al-mu'awwidzat sebelum kita tidur. Ibu-ibu sebelum tidur, ya, Nabi SAW mengajarkan salah satu wirid yang jangan lupa dibaca, yaitu al-mu'awwidzat. Baca Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Falaq 3 kali, baca An-Nas 3 kali. Sebelum tidur biasakan berwudu. Itu yang diajarkan Nabi. Kalau kita mau tidur, berwudu. Baca ayat kursi. Baca 3 surat ini. Ya, masing-masing 3 kali. Sebagian riwayat menyebutkan, kemudian dihembuskan, ya, membacanya sambil mengangkat kedua tangan, kemudian sambil ditiupkan, kemudian diucap ke seluruh bagian tubuh yang terjangkau. Maka tidur. Insya Allah, Allah akan senantiasa memberikan perlindungan. Jangan sampai ibu-ibu sekalian keseringan kita kalau tidur itu lebih sering ketiduran. Ya, dikit-dikit ketiduran. Ya, tidur ketiduran. Makanya nggak heran kan, kalau pas tidur yang ketiduran itu biasanya tidurnya nggak nyaman, subuh kesiangan, bangun malam juga susah biasanya. Ya, karena kita nggak siap ketika mau mengistirahatkan badan kita, ya kita tidak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang selanjutnya bahwa al-mu'awwidzat juga bisa dijadikan sebagai bacaan ruqyah. Ya. Definisinya ruqyah itu pengobatan ala Islami dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Ini secara istilah syar'i ya. Kalau secara bahasa, ruqyah itu sebenarnya bermakna jampi. Jampi-jampi. Makanya ada ruqyah yang tidak syar'i, ada ruqyah yang syar'i. Kalau ruqyah yang tidak syar'i itu biasanya berkomat-kamit dengan kalimat yang tidak jelas. Nah itu. Ya, ada orang yang mengaku bisa mengobati, tapi kadang si pasien juga nggak paham yang dibaca oleh yang meruqyah tadi. Maka pastikan betul bahwa ketika seseorang meruqyah yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran,
atau doa-doa yang disyariatkan di dalam agama Islam. Dan Nabi SAW ketika beliau dalam kondisi sakit, beliau meruqyah dirinya dengan membaca Al-Mu'awwidzat. Beliau ulang-ulang. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, dan kemudian ketika semakin parah penyakitnya Nabi SAW, maka lantas Aisyah radhiyallahu anha membacakannya ruqyah tersebut kepada Nabi SAW. Ya, makanya jamaah sekalian, kalau kita sakit, ya, baik sakit secara medis maupun non medis, coba bentengi diri kita dengan Al-Mu'awwidzat. Ya, saya yakin semuanya hafal. Kalau ada keluarga kita yang sakit, ada kerabat, ada anak kita yang sakit, coba diruqyah dengan membaca Al-Mu'awwidzat ini. Baik, itu pengantar muqaddimah yang berkenaan tentang kemuliaan dan kedudukan serta keutamaan surat An-Nas yang merupakan salah satu di antara surat yang disebut sebagai surat Al-Mu'awwidzatain atau Al-Mu'awwidzat. Kita masuk ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Allah berfirman, "Qul," katakanlah, "A'udzu," aku berlindung, birabbin nas, kepada Rabbnya manusia, kepada Tuhannya manusia. Siapa Rabbun nas? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dengan menggandengkan kata Tuhan dengan digandengkan mudhafun ilaihi an-nas, Tuhannya manusia. Pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa taala hanya Tuhannya manusia saja? Maka jawabannya tentu bukan. Allah itu Tuhannya manusia, Tuhannya malaikat, Tuhannya jin, Tuhannya langit, Tuhannya bumi, Tuhannya matahari, bulan, Rabbul Alamin, Tuhannya semesta alam. Hanya saja Allah ingin mengkhususkan di dalam ayat ini dan ingin sekaligus menegaskan bahwasanya kalian manusia itu punya Tuhan. Kalian manusia, kita semua itu ada Tuhannya. Makanya jamaah sekalian, Allah itu punya aturan. Agama kita itu punya aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditaati oleh manusia, oleh kita semua. Mestinya kita sebagai manusia itu senang kalau diatur dengan aturan Allah. Jangan kemudian terus lantas kita nggak suka, atau kemudian kita lawan dengan aturan-aturan yang kita miliki. Semestinya seorang muslim ketika diatur dengan aturan Allah itu senang, agar kemudian kehidupannya lebih teratur. Kenapa banyak orang-orang, kenapa banyak manusia yang hidupnya tidak teratur? Salah satu sebabnya adalah nggak mau ikut aturan main yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayatnya hafal. Qul a'udzu birabbin nas. Kita ini punya Tuhan. Hidup kita itu diatur oleh yang menciptakan diri kita. Rabbun nas. Tuhannya manusia, Tuhannya malaikat, Tuhannya jin. Rabbus samawati wal ard. Tuhannya langit, Tuhannya bumi. Semuanya. Tuhan alam semesta ini, walaupun di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Rabbun nas, Tuhannya bagi manusia. Ayat yang kedua Allah berfirman Malikin nas, rajanya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malik, raja. Ya, kalau dibaca agak panjang, Malik maka penguasa. Kalau Malik, raja. Makanya dalam surat Al-Fatihah ketika sampai pada ayat Malikin nas itu bisa dibaca dengan dua versi. Bisa dibaca dengan mimnya dipanjangkan, Malikin nas. Bisa dibaca dengan versi
malikin nas. Karena memang mencakup keduanya. Allah Subhanahu wa taala raja dan sekaligus penguasa. Masih ingat ya ketika saya membahas tafsirnya, kenapa Allah disebut sebagai raja dan juga disebut sebagai penguasa? Karena memang yang pertama ini tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Kenapa? Karena ada seorang raja tapi dia bukan penguasa. Betul nggak? Yang kedua, ada seorang penguasa tapi dia bukan raja. Tapi kalau sudah disebut Allah, raja plus penguasa. Nih, apakah cuma sekedar raja manusia? Tidak. Raja seluruh alam semesta. Menyesuaikan dengan ayat yang sebelumnya. Rabbun nas, malikin nas. Rajanya manusia. Raja yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi terhadap manusia. Dan kekuasaan Allah itu sangat sempurna. Kalau sudah masuk dibahasakan dengan sempurna, ibu-ibu sekalian, maka pasti tidak memiliki kekurangan. Kalau dikatakan bahwa kekuasaannya adalah maha sempurna, berarti tidak sedikit pun memiliki yang namanya cacat. Tidak sedikit pun yang memiliki yang namanya aib atau kekurangan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah raja, dialah sekaligus yang berkuasa secara sempurna. Ayat yang selanjutnya Allah berfirman, ilahin nas. Sembahan manusia. Ya, dalam bahasa Arab kata ilah itu bersifat umum. Sesuatu yang disembah. Jamaknya adalah alihah. Ilah jamaknya alihah. Sesembahan atau sesuatu yang memang disembah. Makanya banyak kata ilah di dalam Al-Quran itu ya, disebutkan sebagai bentuk sesembahan yang biasanya untuk menafikan sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tetapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menegaskan bahwa yang berhak untuk disembah adalah Tuhannya manusia. Yang disembah oleh manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan dalam surat Al-An'am ya, dialog ketika Nabi Ibrahim dialog kepada sang ayah. Wa idh qala Ibrahimu li abihi adzara atattakhidhu asnaman aliha. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, apakah engkau ingin menjadikan bahwa patung-patung itu sebagai sesembahan? Kemudian apa? Makna dari kalimat tauhid. La ilaha. La ilah. Tidak ada sesembahan. La ilah. Tidak ada yang berhak disembah. Illallah. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan dan sembahan mereka. Dan sembahan yang hak, yaitu yang dituhankan oleh hati, dicintai dan diagungkan. Jadi jamaah sekalian, masih ingat ya ketika saya membahas ayat di surat Al-Fatihah, ketika dikatakan ya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim ya maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa disebutkan bahwa hanya kepadamu kami menyembah, kami beribadah? Karena memang yang pertama yang disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang dituhankan oleh hati kita. Jangan sampai kemudian ada seseorang yang fisiknya dia menyembah, seakan-akan menyembah, atau dia yakin dengan Tuhannya, tapi terkadang hatinya berseberangan. Jamaah sekalian, kenapa di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan ada yang disebut dengan ada us-shalah, mengerjakan sholat, ada dengan disebutkan iqamatus shalah, mendirikan sholat.
Sama atau beda? Mungkin secara bahasa sama. Ya. Bukankah mendirikan sama juga dengan mengerjakan? Tapi kalau ternyata kita teliti, itu beda. Jangan-jangan selama ini kita baru sampai kepada tahap ada us-sholah. Sampai tahap mengerjakan sholat. Belum sampai tahap mendirikan sholat. Iqamatus sholah. Kok bisa? Jamaah sekalian, berapa banyak? Bukan berapa banyak ya. Ada orang yang sholat ketika dia angkat tangannya, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya, dia baca doa, dia baca surat. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dari sholat, dia masih korupsi. Selesai dari sholat, dia masih mendolimi saudaranya. Selesai dari sholat, dia masih suka berbuat curang. Selesai dari sholat, dia masih membicarakan saudaranya. Terus mana esensi mendirikan sholatnya di mana? Selesai dari sholat, dia masih takut dalam urusan dunia kalau hilang. Selesai sholat, dia masih takut kalau kemudian bisnisnya gulung tikar. Usahanya nggak berkembang, dagangannya nggak laku, sedih. Terus esensi sholatnya di mana? Kalau kita kemudian dari awal Allahu Akbar, padahal kita sudah berserah diri kepada Allah, Allah yang Maha Besar. Saya serahkan sepenuhnya jiwa saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang menegakkan sholat adalah mereka orang yang menegakkan pilar-pilar yang ada di dalam aktivitas sholatnya. Dia hanya tawakal kepada Allah. Dia hanya mengagungkan Allah. Hatinya juga senantiasa dia tuhankan hanya kepada Allah. Dia hanya mencintai Allah. Dan dia hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya aneh ya, ada orang yang kadang berbicara, kita ini harus tawakal kepada Allah. Tapi satu sisi ketika kehilangan dunia, kita sedih juga. Iya ya, khawatir juga. Harusnya tidak demikian. Maka jamaah sekalian, ketika Allah dikatakan ilahin nas, maka dia adalah sesembahan. Dia adalah Tuhannya manusia. Dia adalah yang dituhankan oleh hati kita. Ya. Jadi ketika kita mengatakan Allahu Akbar dalam sholat itu, hati kita itu sudah bergantung bahwa Allah itu Maha Besar. Enggak ada lagi yang besar selain Allah. Enggak ada lagi yang mulia selain Allah. Tidak ada lagi yang berhak disembah melain Allah. Tidak ada lagi yang bergantung diri kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nggak sih ibu-ibu seperti itu? Bisa. Tinggal dibiasakan saja. Ada nggak contohnya Ustadz? Ada. Saya kasih contoh satu aja. Ibu-ibu tahu istrinya Nabi Ibrahim? Hajar, ibunya Ismail. Dulu ketika Nabi Ibrahim sebelum mendapatkan mega proyek pembangunan Ka'bah, tinggal dengan Hajar, dengan anak si mata wayangnya. Dulu Mekah itu nggak seperti sekarang. Dulu Mekah itu padang pasir tandus yang tidak berpenghuni. Nabi Ibrahim meninggalkan beberapa ranjang kurma dengan beberapa teguk air saja kepada istrinya Hajar dengan anak si mata wayangnya Ismail. Lantas kemudian Ibrahim pergi. Tinggalkan istri dengan anaknya di tempat yang tidak berpenghuni. Maka fitrah wanita bertanya kepada sang suami, hendak kemana wahai Ibrahim? Tapi coba lihat, Ibrahim nggak menggubrisnya. Sampai 2 kali ditanyakan. Hendak kemana wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak menggubrisnya. Sampai ketiga kali, hendak kemana engkau wahai Ibrahim? Kemudian sang istri langsung berbaik sangka dengan mengatakan, Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim,
Apakah Allah yang memerintahkan ini? Baru Ibrahim mengatakan, qala na'am. Ya. Sudah ada jawabannya. Ketika tahu bahwa melakukan hal yang seperti itu merupakan titah dari Allah Subhanahu wa taala, coba lihat bagaimana argumentasi istrinya. Idzan Allahu la yudayyi'una. Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Keren ya? Iya. Belum ada kayaknya ibu-ibu kayak begitu. Mas, mau kemana mas? Mas, mau ditanya mau jawab toh mas? Mas, mau kalau pergi mau tinggalkan ATM itu loh. Iya. Kadang kita itu begitu. Kalau bicara urusan tawakal luar biasa. Tapi kalau sedikit saja dunia kita bermasalah, khawatirnya luar biasa. Lah, tadi ngapain aja? Kita bicara kita bergantung kepada Allah. Kita membesarkan Allah, kita mengagungkan Allah. Tetapi hilang saja bagian dunia, kita sudah khawatirnya luar biasa. Sudah mulai bergantung lagi kepada makhluk. Maka jamaah sekalian, sudah saatnya kita bukan lagi yang namanya mengerjakan sholat. Sudah saatnya kita mendirikan sholat. Ya. Pilar-pilar yang kita realisasikan di dalam sholat kita. Dari mulai ruku kita, subhana rabbiyal azim. Dari mulai sujud kita, subhana rabbiyal a'la. Kita agungkan Allah, artinya apa? Berserah diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah tarbiyah ilahiyah, ya, sebuah proses pembinaan yang Allah berikan kepada diri kita dan sekaligus kepada nabinya, bahwa Allah memerintahkan kepada nabinya sekaligus khalilnya, kekasihnya, untuk hanya memohon perlindungan kepadanya. Kenapa? Karena dia Rabb yang menciptakan, pengatur, yang memberikan rizki. Dia Al-Malik, pemilik dari segala sesuatu yang ada di alam ini. Dan dia adalah ilah, satu-satunya yang zat yang berhak diibadahi. Kalau kita lihat ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, ini adalah sebagai sebuah Allah ingin memberikan proses tarbiyah ilahiyah, penanaman di dalam diri kita. Dan sekaligus ini adalah berbicara langsung kepada nabinya. Qul a'udzu birabbin nas. Seakan-akan Allah memerintahkan kepada nabinya untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan kalian, karena Allah yang mengatur kalian, karena Allah yang memberikan rizki kepada kalian. Seakan-akan di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk menyembahnya karena memang Allah itu Al-Malik, pemilik dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada nabinya untuk menjadikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dengan ketiga sifat Allah Subhanahu wa taala inilah Allah memerintahkan kepada nabinya selalu untuk memohon perlindungan hanya kepadanya. Hanya kepada Allah. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah Allah memerintahkan nabinya untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah. Dalam surat ini ya lebih khusus dikatakan dari kejelekan dan was-was yang dihembuskan oleh syaitan. Ya, nanti kita akan bahas di ayat setelahnya. Yang kedua, pendidikan Rabbani. Kalau tadi sebuah tarbiyah ilahiyah, yang kedua nilai pendidikan Rabbani. Bahwasanya semua selain daripada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain, semua produk dalam hal ini makhluk manusia, kita yakin dan kita meyakini bahwa kita ini adalah seorang hamba yang lemah. Kita ini adalah seorang hamba yang fakir. Kita ini adalah seorang yang hamba butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan kita ya,
sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun adalah seorang Nabi, seorang manusia yang butuh juga akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya aneh ya, kalau ada manusia yang begitu sombong. Aneh. Kalau ada kemudian manusia yang begitu takaburnya. Aneh. Kalau ada seorang kemudian manusia berbisnis itu dia bangga dengan hasil kesuksesannya. Sampai-sampai ada kalimat yang sering kita dengar. Semua usaha yang saya miliki ini hasil jerih payah keringat saya semua. Siapa Anda? Siapa Anda? Siapa kita? Keberhasilan yang kita dapatkan itu bukan karena kita hebat, tapi karena Allah yang memberikan pertolongan kepada diri kita. Allah yang memberikan kemudahan kepada diri kita. Masih ingat ketika saya membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Demi Allah, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu bisa hadir di tempat ini bukan karena keinginan pribadi kok, benar. Tapi karena Allah memudahkan langkahnya. Karena Allah menanamkan niat yang tulus. Karena Allah memberikan pertolongan. Sehingga Allah mudahkan langkah kita bisa bersimpuh di sini. Bukan karena kita yang hebat. Bukan. Siapa kita ini jamaah sekalian? Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Kata Allah, wahai manusia, kalian yang membutuhkan Allah. Allah itu enggak butuh dengan kita. Allah enggak butuh dengan sholat kita. Allah enggak butuh dengan puasa kita. Allah enggak butuh dengan sedekah kita. Kita yang butuh. Makanya jamaah sekalian, sudah harus mulai ningkat ini ibadah kita. Sholat yang kita kerjakan, jangan-jangan hanya sampai pada taraf menggugurkan kewajiban. Jangan-jangan puasa yang kita kerjakan, hanya sebagai sebuah seremonial saja. Jangan-jangan sedekah yang kita keluarkan, hanya ingin disapa oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Bukan. Sudah saatnya bahwa ibadah tersebut adalah merupakan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kebutuhan kita terhadap makan, terhadap minum, maka ruh kita itu butuh. Maka jamaah sekalian, Nabi SAW pun, kalau saja beliau adalah manusia pilihan, kalau beliau saja termasuk duta-dutanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih butuh pertolongan, apalagi kita ya, yang keimanannya jauh dari para nabi dan rasul. Maka jelas sangat butuh yang namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendidikan. Pendidikan Rabbani. Maka jamaah sekalian, terutama ibu-ibu yang hadir, kalau kita punya anak, biasakan anak kita mulai sekarang itu bergantungnya bukan lagi kepada makhluk, tapi kepada Allah. Mulai ajarkan kepada mereka, jangan selalu bergantung kepada orang tua, tapi mintalah dan bergantunglah kepada Allah. Anak saya punya anak ya di usia 5 tahun. Kalau minta mainan itu, enggak saya langsung beri. Biasa kan anak-anak, kalau jalan lihat sesuatu, pengen ini. Saya bilang, coba bagaimana doa meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah nak, minta sama Allah. Berdoa dia, ya Allah, mudah-mudahan engkau berikan rezeki kepada. Karena kita sadar orang tua itu hanya perantara saja. Bukan kita yang kemudian memberi makan kepada anak, bukan kemudian kita yang membelikan baju kepada anak, tapi kita hanya sekedar perantara-perantara yang menyampaikan rezeki yang Allah titipkan kepada diri kita semua. Karena kalau anak sudah bergantung kepada orang tua, dia akan berpaling nanti hatinya. Coba, dia akan cerita sama temannya. Orang tua saya itu, kalau saya minta sesuatu, pasti orang tua saya mampu memberikannya. Saya kalau minta sama bapak ibu saya, pasti orang tua saya itu ada. Ketika dalam kondisi yang gak sesuai dengan harapan, sudah. Dia nggak akan berpikir siapa yang memberikan rizkinya, siapa yang mencukupkan orang tuanya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Repot nanti Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian kalau anak kita sudah besar, sudah kemudian pola berpikirnya adalah materialistis. Jadi selalu bergantung kepada makhluk. Ya, gajinya besar, gajinya kecil, sedih gitu ya. Karena dia kira bahwa yang menggajinya itu adalah atasannya. Karena yang menggaji dirinya dia mengira adalah HRD-nya. Padahal itu semua adalah perantara semua. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini sebuah edukasi, pendidikan Rabbani. Bahwa semua makhluk, ya, bahwa kita semua adalah lemah. Lemah, jamaah sekalian. Makanya aneh ya, kalau ada istilah-istilah yang sekarang muncul apa itu? Wah, dia mah komunitasnya sultan gitu ya. Pernah dengar ya? Wah, ini mah ibu-ibunya ibu-ibu metropolis ya. Wah, ini mah komunitas ibu-ibu yang tajir. Mau dibilang apa kayak lah. Maaf ya, saya belum pernah menemukan label itu yang Allah mengucapkan. Enggak ada. Ya, Allah pernah bilang kepada hambanya sultan? Enggak ada. Itu cuman pelabelan manusia saja. Pimpinan, ya, owner, apalagi istilahnya, coach, ya, dan lain sebagainya. Itu label nggak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau nggak bertakwa. Mau bangga apa kita disebut? Wah, dia mah kalau belanja kelas sultan dia mah. Apa yang mau disultankan jamaah sekalian? Kalau ternyata nama kita nggak populer dibicarakan oleh penduduk langit. Bahkan mungkin ada sebaliknya. Ada orang yang tidak terlalu popularitas di dunia. Bahkan mungkin kalau seandainya ngantri di mesin ATM pun nggak ada yang tahu siapa dia. Tapi subhanallah, ternyata penduduk langit sering sibuk membicarakan namanya, ramai dibicarakan di langit. Itu yang seharusnya kita kejar. Maka jamaah sekalian, kita ini lemah. Ya, sehebat apapun, tetap di mata Allah kita itu adalah makhluk yang lemah. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi SAW pun sangat butuh dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu, pelajaran yang ketiga, karena kita adalah makhluk yang lemah dan makhluk yang membutuhkan pertolongan dari Allah, maka sekelas Nabi pun tidak boleh hamba dijadikan sebagai seorang hamba yang disembah. Karena dia tidak memiliki zat dan tidak memiliki sifat sebagaimana sifat-sifat Tuhan yang dimintai pertolongan, yang disembah. Maka tidak boleh seseorang menyembah Nabi. Tidak boleh seseorang meminta pertolongan kepada Nabi. Tidak boleh seseorang meminta perlindungan kepada Nabi. Tidak boleh seseorang bergantung kepada Nabi. Tidak boleh. Karena itu merupakan hak prerogatifnya, hak mutlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disembah, yang dimintai pertolongan, yang bergantung kepadanya, yang memohon perlindungan hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang yang berdoa, meminta-minta kepada Nabi, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan yang berlebih-lebihan. Istilahnya disebut dengan ghulu namanya. Ghulu itu sikap ekstrim, berlebih-lebihan ya, dalam menjadikan posisi makhluknya seakan-akan memposisikan seperti sifat yang dimiliki oleh Tuhannya. Sampai pada akhirnya menjadikan makhluk itu disembah. Itu jelas berlebih-lebihan. Makanya nggak boleh ya ibu-ibu sekalian, mungkin yang pernah berangkat umroh atau yang akan umroh, kalau dapat kesempatan berziarah ke makam Nabi, nggak ada itu yang namanya aktivitas meminta-minta di depan kuburannya, nggak boleh. Karena memang bukan haknya Nabi untuk diminta. Bukan haknya Nabi untuk disembah. Yang ada kalau kita lewat itu memberikan salam kepada Nabi SAW. Sudah, nggak lebih dari itu. Makanya aneh kalau ada orang yang kemudian berdoa, meminta kepada Nabi, memohon-mohon kepada Nabi. Jelas itu merupakan perbuatan yang berlebih-lebihan.
berlebih-lebihan. Dan hati-hati, itu kebiasaan orang-orang terdahulu. Makanya Nabi mengatakan, iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jauhilah dari kalian sifat berlebih-lebihan, karena binasanya umat terdahulu adalah karena sikap berlebih-lebihan. Nabi SAW bersabda kepada umatnya, la tatruni kama atratatin nasara ibn Maryam, innama ana abdun, faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berbuat ghulu kepadaku, jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berbuat ghulu kepada Isa bin Maryam. Kenapa orang Nasrani bersikap berlebih-lebihan? Karena dia sudah menganggap bahwa Isa itu adalah sebagai Tuhan. Disembahlah, dimintai pertolongan, tawakal kepadanya. Akhirnya apa? Mereka golongan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala walad dhalin. Akhirnya disesatkan oleh Allah. Kata Nabi, innama ana abdun. Adapun saya ini adalah hamba. Faqulu abdullah wa rasuluh. Katakan bahwa ya, saya adalah hamba Allah dan saya juga adalah rasulnya Allah. Tapi perlu digarisbawahi, walaupun dia adalah seorang manusia, seorang hamba Allah, tapi beliau adalah utusan Allah yang wajib untuk ditaati dan diteladani. Wajib ditaati. Ya, karena sumber hukum yang kedua di dalam agama kita setelah Al-Quran adalah petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajib ditaati dan wajib diteladani. Ditaati, bukan disembah, bukan dimintai pertolongan, bukan meminta kepadanya, tapi ditaati. Apa yang diperintahkan, kerjakan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Dan diteladani. Bagaimana akhlaknya, ya, bagaimana cara kehidupannya, bagaimana sifat-sifatnya, itu diteladani. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ayat yang selanjutnya, min syarril waswasil khannas. Dari syarr, syarrun jamaknya syurur, yang artinya adalah kejahatan. Al-waswas al-khannas. Apa itu al-waswas? Al-waswas itu artinya bisikan. Ya. Khannas, setan yang bersembunyi. Jadi setan yang enggak nampak. Itu namanya khannas. Jamaah sekalian, berkata para ulama, apa yang dimaksud dengan al-waswasah? Apa yang dimaksud dengan al-waswas? Al-waswas adalah bisikan yang betul-betul tersembunyi dan samar, yang dikemas terlintas dalam hati, dia timbul berupa pikiran, sangkaan, khayalan, yang ujung-ujungnya tidak ada kebenarannya. Itu namanya waswas. Al-waswasah. Bisikan, ya, kemudian terlintas di pikiran kita, muncul yang namanya praduga, dugaan, muncul lagi khayalan, yang finishnya ternyata nggak ada kebenarannya. Itu namanya waswas. Dan itu salah satu manajemen syaitan itu. Tuh, kalau pengen tahu. Kemasannya syaitan itu begitu. Cara menggelincirkan yang namanya syaitan kepada diri kita. Dengan cara apa? Dia hembuskan itu yang namanya waswas. Kalau arti sederhananya waswas itu ragu-ragu ya, keragu-raguan. Ya. Kadang kita muncul kan ya, lagi sholat nih, karena kita nggak khusyuk sholatnya, sehingga sering kita kalau lagi sholat itu, ini 2 apa 3 rakaat ya? 3 apa 2 ya? Nah itu kerjaannya setan itu. Ya, sudah wudhu nih, tiba saja, tadi itu udah batal belum ya?
Tadi itu udah wudu belum ya? Nah itu kerjaan syaitan itu. Menjadikan kita was-was. Yang sebenarnya ujungnya nggak ada kebenarannya. Makanya kita berlindung min syarril waswas al-khannas. Jamaah sekalian, apa yang dimaksud dengan al-khannas? Al-khannas secara bahasa itu maknanya adalah ya, ar-ruju, mundur atau kembali secara bahasa. Adapun yang dimaksud dalam ayat ini khannas adalah yang memiliki makna yang memperdayakan, yang mengganggu, yang datang, yang pergi ketika seseorang sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sedang berzikir kepada Allah. Siapa lagi kalau bukan setan? Itu namanya khannas. Ya. Ini setan yang jenisnya adalah kalau pas kita mau melaksanakan ibadah, datang dia nih. Ya, sudah sukses dia ganggu sampai nggak khusyuk, sampai bingung apakah sholatnya 3 apa 4, 4 apa 2, 3 apa 2. Sudah berhasil, dia hilang lagi pergi. Datang lagi nih kita mau wudhu nih. Datang nih. Nanti sudah menjelang membasuh kaki, tadi muka udah belum ya? Kok kayaknya masih kering ya? Ah udah, belum. Nah itu kerjanya setan itu. Ya, tiba mau masuk waktu sholat, sudah takbir nih, Allahu Akbar. Datang itu dia. Hei, ingatlah ini, ingatlah itu. Jangan lupa hutang, jangan lupa cucian belum diangkat, jangan lupa. Itu namanya khannas. Ya, dia memperdayakan kita, mengganggu, pergi, pulang ketika kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kerjaannya, itu namanya khannas. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Ya. Dalam sebuah athar disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, idza taghawwalatil ghilan fabadiru bil adzan. Jika setan itu mengganggu, maka segera kumandangkan adzan. Ya, maka setan itu, khannas itu, jenis setan khannas ini, dia paling takut dengan yang namanya adzan. Makanya setan yang model seperti khannas ini, kalau dikumandangkan suara adzan, dia akan lari terbirit-birit. Nanti selesai adzan, dia balik lagi. Dia balik lagi. Nanti diiqomahkan, qomat, dia lari lagi. Nah, selesai qomat, sudah kita mau sholat nih, mau dirikan sholat berjamaah, mau sholat, dia datang lagi. Mulai mengatakan, ingatlah ini dan ingatlah itu. Makanya kita lupa kan sholat. Ini sudah 2 apa baru 1, 3 apa 2, itu kerjaannya syaitan. Ya, dia ganggunya pergi pulang, terus. Pokoknya kalau pas kita lagi mengingat Allah, dia akan datang. Maka disitulah diperintahkan kita untuk berlindung dari min syarril waswasil khannas. Makanya kalau ibu-ibu sekalian, kalau sudah muncul seperti itu, segera mohon perlindungan kepada Allah. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya, itu kerjaannya setan semua itu. Yang menjadikan ibadah kita, yang menjadikan zikir-zikir kita itu tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang selanjutnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam sudur, ke dalam dada-dada manusia. Ya, diulang lagi kalimat. Kalau ayat yang sebelumnya dikatakan apa? Alladzi min syarril waswas al-khannas. Diulang lagi. Alladzi waswisu fi. Muncul lagi al-waswasah. Kalau tadi datang pergi, datang pulang, kalau pas kita zikir kepada Allah. Nah, sekarang cara yang kedua yang dilakukan oleh syaitan adalah yuwaswisu fi sudur. Sudur. Sudah masuk dia. Yang membisikkan kejahatan di dalam dada manusia. Dan ini adalah
Salah satu misi setan yang selalu berupaya menghembuskan was-was kepada manusia. Hasilnya apa? Menghiasi yang tadinya batil jadi indah. Yang tadinya batil seakan-akan jadi sebuah kebenaran. Sebaliknya, mengemas kebenaran jadi sesuatu yang buruk. Itu kerjaannya setan itu. Dilihatnya ibadahnya menarik, tapi sebenarnya menyesatkan. Dikiranya khusyuk, tapi bohong-bohongan. Dikiranya ibadahnya benar, ternyata tidak disyariatkan. Begitu kerjanya setan. Ibu-ibu sekalian, setan itu bukan hanya menggelincirkan kita kepada kesesatan ya, tapi setan juga menjadikan diri kita khusyuk dalam kebatilan. Khusyuk dalam kemungkaran. Khusyuk dalam ibadah yang tidak disyariatkan. Itu juga tugas setan itu. Mohon maaf ya, ibu-ibu pernah lihat atau mungkin lewat di media sosial atau apa, pernah lihat ada orang yang zikirnya sampai goyang-goyang badan? Sampai kayak, mohon maaf ya, sampai kayak orang nggak sadar. Ya, sampai kayak, mohon maaf, kayak orang gila gitu. Dengan kalimat yang tidak jelas. Pernah lihat model kayak begitu? Entah itu jamaah pengajian di mana lah. Pernah? Orang normal, kalau lihat model seperti itu, mau bicara ibadah disyariatkan juga kayaknya nggak mungkin. Kayaknya nggak ada dalam agama kita begitu. Tapi coba lihat orang-orang yang berkecimpung di dalamnya, mereka merasakan seakan-akan nikmat, seakan-akan bahwa yang seperti itu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejebak itu sama setan itu. Itulah kerjaannya setan, mengemas sesuatu yang batil seakan-akan itu menarik, indah. Sesuatu yang kebalikan, sesuatu yang jelas-jelas benar, dihembuskanlah menjadi sesuatu yang buruk. Jadi yang batil tampak benar, yang benar tampak batil. Subhanallah ya. Memang setan itu sudah nggak pantas kalau kita jadikan teman itu. Makanya ibu-ibu jangan punya cita-cita berteman dengan setan, jangan. Ya. Apalagi mohon maaf ya, jangankan berteman, jadi bahan candaan saja, jangan. Nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi mohon maaf ya, yang paling sangat tercela itu menjadikan label-label setan itu pada produk-produk sesuatu yang mubah. Mie setan, nasi setan. Apalagi mohon maaf ya, ada beberapa produk yang saya perhatikan nama-namanya menjijikan. Nama-nama menunya. Makanya wajar kalau nggak dapat sertifikat halal dari MUI. Karena nggak boleh memang. Ya. Mie ayam iblis. La ilaha illallah. Nggak ada pun nama yang lain. Ya. Ya kan? Sambal setan. Mungkin ada lagi kali. Lalapan genderuwo. Nggak boleh jamaah sekalian. Nggak boleh. Ya. Mau bagaimanapun dibilang bahasa, mau branding, kemasan, marketing, nggak boleh. Nggak ada bahasa yang lebih baik. Maka jangankan jadi teman, jadi candaan aja nggak boleh. Ya, ada beberapa waktu yang lalu, ini saya lihat di Facebook ya, saya katanya, kalau mau makan itu sengaja, saya tidak mau baca bismillah, supaya setan itu terjebak, biar nanti dia ikut makan dengan saya. Pas di pertengahan makan, maka saya akan membaca doa, Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, maka disitulah setan saya prank katanya. Ngeprank setan coba. La ilaha illallah. Bercanda, tapi nggak pantas, nggak pantas. Setan itu musuh nyata, ngapain dijadiin candaan? Itu lewat, itu terjadi. Ada orang mengemas bahasa begitu coba, ngeprank setan. Ada lagi nggak lama kemudian, ya, kalau sholat berjamaah itu biasanya imam itu memerintahkan untuk merapatkan saf. Saya sengaja nggak mau rapat supaya celah itu diisi setan. Siapa tahu dia dapat hidayah.
Setan dapat hidayah. Subhanallah. Masih banyak manusia kita yang tersesat, kenapa nggak doakan mereka? Ini sudah jelas-jelas musuh kita yang nyata. Subhanallah. Maka jamaah sekalian, harga mati setan itu jadikan musuh. Ya, jangan dijadikan teman. Ya, jangan kemudian dijadikan bahan-bahan candaan. Godaan setan yang dihembuskan kepada Nabi Adam dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-20. Nanti silakan dilihat peristiwanya. Kisahnya Nabi SAW ini semua kemasan was-was ya. Kemasan setan dengan manajemen al-waswasah. Ya, dengan cara yuwaswis. Ya, mengganggu dengan cara ya seperti itu. Kisah yang selanjutnya Rasulullah SAW, kisahnya Sofiyah binti Huyai. Ma'ruf ya? Nggak usah saya ceritakan. Tahu kisahnya? Nabi SAW, siapa yang tahu kisahnya? Ketika Nabi sedang berjalan dengan Sofiyah kan di malam hari. Tiba-tiba ada sahabat Nabi SAW melihat tidak tampak jelas. Langsung kemudian sahabat ini jalan tergesa-gesa. Wah, mungkin kalau di zaman sekarang gitu ya, kalau ada, ya mudah-mudahan tidak terjadi ya, misalkan. Ya kita lagi di jalan, lihat suami kita nih, misalkan, nggak sengaja gitu, jalan sama, wah ini nih, ya, pokoknya bisa jadi, apa istilahnya ya, bisa jadi bulan-bulanan kan, ya, wah lumayan nih, dapat berita hangat kan gitu ya kalau manusia. Begitu juga Nabi. Nabi pernah jalan dengan Sofia sementara malam gelap. Tiba-tiba kemudian ada melintaslah sahabat. Ketika melihat tidak sengaja maka sahabat itu jalan tergesa-gesa. Maka Nabi memanggilnya pelan-pelan. Pelan-pelan. Langsung dikatakan, tahukah engkau bahwa yang berjalan bersamaku adalah Sofia? Tenang, Sofia yang berjalan dengan saya. Maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak berburuk sangka, ya, dan kami percaya kok apa yang engkau ucapkan. Maka Nabi mengatakan, iya, hanya saja saya khawatir setan kemudian menghembuskan sesuatu kepada dirimu. Sehingga muncullah kemudian berita-berita fitnah dan lain segala macam. Nah itu kerjaannya syaitan. Kemudian ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Ya, ternyata setan itu ada dua kelompok ya. Ada dari kalangan jin, jinnah. Ya. Dalam bahasa Arab, ibu-ibu sekalian, ini saya kasih bocoran. Ya. Tapi jangan dikasih tahu di luar pengajian ini ya. Ini rahasia. Walaupun tidak semuanya. Dalam bahasa Arab, apabila berkumpul huruf jim dengan nun, itu maknanya sesuatu yang tidak terlihat atau sesuatu yang terhalangi. Walaupun tidak semuanya. Contoh, jin. Terlihat tidak? Tidak. Janin. Terlihat tidak? Tidak. Junnah, benteng yang memisahkan. Apalagi? Junun, majnun, akal. Makanya orang yang gila itu kan akalnya tersembunyi. Ya. Nah, jinnah, jannah, sesuatu yang tidak terlihat. Walaupun tidak semuanya. Tapi rata-rata kalau sudah bercampur, sudah bergabung antara jim dengan nun, itu biasanya maknanya sesuatu yang terhalangi atau sesuatu yang tidak terlihat. Makanya di sini disebutkan minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Jamaah sekalian, dari ayat ini tampak jelas bahwa yang melakukan bisikan ke dalam dada manusia itu bukan hanya dari golongan jin saja. Bahkan manusia pun bisa punya peran sebagai syaitan. Ya, sebagaimana hal ini Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-112. Ya. Dan kami jadikan tiap-tiap nabi itu musuh dari syaitan maupun dari manusia. Dari syaitan maupun dari manusia dan dari jenis jin. Ya, ada musuhnya. Jadi musuh para nabi itu ada dari musuh kalangan manusia, ada musuh dari kalangan syaitan,
ada musuh dari kalangan jin. Tadi ya, saya berikan contoh. Musuh dari kalangan setan sebagaimana kisahnya Adam. Ya kan? Kisahnya Adam. Jin dari golongan-golongan yang jahat. Ya, ketika menggoda kan sampai pada akhirnya Adam sukses kan? Keluar dari surga. Adam itu kan tempatnya di surga awalnya. Tapi karena setan berusaha untuk menggelincirkannya, ternyata berhasil tugasnya. Ya, maka akibat bukan akibat ya, karena perbuatan, karena yang dilakukan Adam itulah, satu kesalahan itulah yang menjadikan keturunan Adam sekarang di dunia kita. Ya, itu Adam satu kali loh. Itu Adam satu kali melakukan perbuatan. Ibu-ibu sudah berapa kali melakukan dosa, Bu? Satu kali langsung diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari surga. Kita sudah berapa kali, Bu, melakukan pelanggaran ini, Bu? Sudah berapa dosa ini, Bu, yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan jin. Ingat kisahnya siapa? Salah satu asbabun nuzul surat ayat kursi. Ibu-ibu tahu kisah sebab diturunkannya ayat kursi? Ada seorang kakek-kakek yang masuk ke Baitul Mal pada zaman Nabi yang pada waktu itu dijaga oleh Abu Hurairah kan? Seorang kakek-kakek tua mencuri. Ya, kemudian ditangkap. Ya, kemudian dikatakan saya tidak akan melepaskanmu sampai saya adukan kepada Nabi. Maka sang orang tua ini mengatakan jangan, tolong lepaskan saya. Saya berjanji tidak akan mengganggu lagi. Besoknya diceritakan pagi harinya. Tadi malam ada ini, ada itu. Maka Nabi mengatakan dia akan datang kembali. Sampai malam harinya, betul, datang lagi. Untuk kedua kalinya. Mencuri lagi, ketangkap lagi. Maka Abu Hurairah mengatakan, saya tidak akan melepaskan dirimu. Maka dia memohon, jangan lepaskan saya. Saya berjanji tidak akan datang lagi. Besok diceritakan. Kata Nabi, dia akan datang lagi. Malam ketiga, datang. Ditangkap lagi. Iba lagi, dilepaskan. Besok paginya diadukan lagi kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, tahukah engkau wahai Abu Hurairah, siapa yang datang kepadamu tadi malam? Maka Nabi mengatakan, itulah syaitan yang berubah wujud menjadi manusia. Ya. Dan kemudian di malam yang ketiga, seorang kakek itu, seorang orang tua tadi, ketika ditangkap oleh Abu Hurairah, mengatakan, maukah engkau aku ajarkan beberapa ayat yang apabila engkau membacanya, niscaya engkau tidak akan diganggu selama-lamanya. Maka syaitan mengajarkan ayat kursi. Iya. Maka diceritakan besoknya kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, sadaqahu wa huwa kadzibun. Apa yang dikatakan benar, walaupun dia adalah seorang pendusta. Ketahuilah bahwa yang datang kepada dirimu adalah syaitan. Itulah yang saya sampaikan. Ya, kadang syaitan itu ya dia menjadikan kita itu nyaman ya dengan sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang batil. Ya, walaupun dia mutlak, setan itu pembohong. Setan itu pasti pendusta. Kemudian di dalam surat Fussilat juga ya diperintahkan kepada kita apabila godaan setan itu datang ya maka diperintahkan untuk fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya, apalagi kalau kita mau baca Al-Qur'an, ya wa idza quri'al Qur'anu fasta'id billah minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita selalu memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah, mengakui bahwa sesungguhnya seluruh makhluk berada di bawah pengaturan dan kekuasaannya. Semua kejadian ini terjadi atas kehendaknya dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan dan mudarat kecuali atas kehendaknya. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa meminta pertolongan, meminta perlindungan, dan mengikhlaskan seluruh peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibu-ibu sekalian, kaum muslimah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat di kesempatan pagi hari ini. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu masih banyak, monggo kami buka kesempatan kepada ibu yang ingin bertanya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan, saya sering ngalamin was-was gitu Pak Ustadz. Apalagi kalau ngambil wudhu Pak Ustadz. Kita ngambil wudhu tuh kadang-kadang, kok telinga ini udah belum ya? Kayaknya belum basah kan gitu kan Pak. Terus sebaiknya apa? Kadang-kadang saya yakin aja gini, kayaknya udah deh, terus langsung aja sholat gitu Ustadz. Sebaiknya gimana? Apakah kita ulang lagi wudhunya atau kita aja langsung sholat Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua Ustadz, tadi dalam arti surat Anas ini, di poin keempat itu menghindari dari bisikan syaitan. Yang terakhir kalimatnya dari golongan jin dan manusia. Apakah beda antara setan dan jin Ustadz? Dan bentuk gangguannya itu seperti apa antara setan dan jin Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mohon maaf, saya agak kurang jelas yang pertama tadi. Yang pertama was-was ketika wudhu Ustadz, berwudhu. Berwudhu. Jadi saya sering ngalamin kalau wudhu itu kadang-kadang telinga udah belum ya gitu loh Ustadz. Ragu kan, was-was itu kan. Artinya, tapi terus saya gini aja Ustadz, kayaknya udah deh, saya sholat aja lagi Ustadz, nggak ngambil wudhu gitu. Nah sebaiknya itu apakah kita ulang lagi wudhunya atau yakin aja bahwa kita memang sudah basah, udah sempurna gitu Ustadz. Terima kasih. Baik. Pertanyaan yang pertama, ketika kita dalam melaksanakan sebuah ibadah muncul keraguan-raguan. Ini masuk dalam ranah fikih sebenarnya. Dalam kaidah fikih disebutkan al-yaqinu tajlibu syak. Yakin dapat mengalahkan keraguan-raguan atau al-yaqinu tazillu syak. Yakin menghilangkan keraguan-raguan. Maka ketika kita melaksanakan sebuah ibadah, yang pertama kali harus menjadi pegangan adalah yakin. Itu konsep hukum dasarnya. Jadi kalau kemudian ibu-ibu berwudu, aduh, tadi suara apa ya? Suara perut apa angin ya? Buang angin apa suara perut ya? Nah, disitulah kemudian ambil yang paling kita yakini. Yakin kok, itu suara perut, saya yakin. Maka ketika dia meyakini bagian atau dia yakini hal seperti itu, maka itu yang menjadi satu buah sisi hukumnya. Saya yakin kok itu suara perut, saya nggak batal sholat. Artinya apa? Sudah, itu yang menjadi pegangannya. Jelas ya? Misalkan sholat, ya, aduh ini tiba-tiba di rakaat yang selanjutnya, ini sudah ketiga apa dua ya? Dua apa tiga ya? Nah, disitulah ambil yang mana kita yakini. Ambil yang kita yakini. Kayaknya saya yakin dua kok. Ini baru rakaat yang kedua. Itu yang dijadikan landasan hukumnya. Nah, sama seperti tadi. Kalau ibu sudah yakin kok, saya sudah basuh ini kok. Itu yang diambil. Ya, laksanakan sholat setelah itu. Sudah. Yang kedua, nah ini juga perlu lihat juga asyahid ya. Sudah wudu nih ya. Aduh tadi ada suara ya. Perut apa angin ya? Saya yakin kok perut. Tapi kanan kirinya banyak saksinya. Kentut ya. Baru kemudian aromanya juga terasa. Ya nggak bisa seperti itu. Mau yakin bagaimanapun saksinya juga banyak ya. Ya. Walaupun jarang terjadi yang kedua. Tapi intinya yang pertama bahwa yakin adalah yang menjadi sebuah landasan hukum kita dalam melaksanakan sebuah ibadah. Ya, karena yakin itu yang akan menghilangkan keraguan-raguan. Yang kedua, saya lupa tadi apa? Oh iya, apa perbedaan antara syaitan dengan jin? Syaitan itu pasti semuanya adalah sisi keburukan dan kejahatan. Mau dari jenis apapun. Mau dari kalangan jin, mau dari kalangan manusia, kalau sudah masuk kategori syaitan itu, pasti tugasnya adalah mengganggu, menggelincirkan, menyesatkan. Sedangkan jin dia tidak seperti syaitan. Jin karakternya hampir sama seperti manusia. Ada jin yang baik,
ada jin yang buruk. Kalau di dalam surat An-Nas disebutkan jin dari kalangan yang buruk, jin dari kalangan syaitan, berarti adalah jin yang buruk, jin yang suka mengganggu, ya, jin yang suka menggoda, jin yang suka menghembuskan keraguan-raguan. Tapi ada jin juga yang punya sifat-sifat baik. Ada seorang jin muslim, ada jin juga yang taat, ada jin yang hafal Quran, ada jin yang rajin, ya, dan lain sebagainya. Hanya berbeda alam saja dengan manusia. Karena Allah mengatakan di dalam ayatnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa", tugasnya juga sama, illa liya'budun, untuk menyembah Allah. Kalau setan selama-lamanya dia tidak mau. Tidak mau dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia berjanji di hadapan Allah, saya akan menyesatkan manusia sampai dengan hari kiamat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, apakah jin itu dia tahu batin kita, karena saat kita marah terkadang kita itu berbatin yang jelek-jelek gitu, apa itu juga dorongan dari setan atau bagaimana, Dan untuk malaikat juga, apakah malaikat itu bisa tahu batin kita gitu? Ya, itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Apakah jin, apakah malaikat dia tahu bagaimana batin kita? Melihat dari sisi dalil, maka saya katakan tidak. Tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ya, kalau mengetahui secara persis batin kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahui. Ya. Yang kedua, berbeda halnya kalau kemudian bahasanya adalah sebagai bentuk firasat, sebagai bentuk dugaan, sebagai bentuk sangkaan. Maka siapapun bisa saja. Bisa saja. Tapi kalau mengetahui batin secara persis, tidak ada. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Monggo, masih kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ini yang saya tanyakan beda materi bisa. Yang saya tanyakan, saya pernah mendengar ada ustadz yang satu mengatakan harus digodok dan ada ustadz yang mengatakan tidak perlu digodok. Mengenai sholat pada waktu ditinggalkan sebelum mungkin waktu jahiliyah, mungkin remaja gitu ya ustadz, itu kan ada yang meninggalkan sholat. Nah, untuk ini ada ustadz yang mengatakan wajib dikodok. Ada ustadz yang mengatakan tidak perlu dikodok. Nah, ini kalau menurut ustadz sendiri itu bagaimana? Yang pertama. Yang kedua, ini di masyarakat kita kan masih ada peringatan-peringatan meninggal 40 hari itu. Nah, itu kalau tahlil, baca Yasin dan tahlil itu hukumnya gimana kalau menurut ustadz? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah orang yang dulu dengan sengaja meninggalkan kewajiban sholat, wajib baginya ketika sekarang sudah hijrah diqadha? Ada yang mengatakan diqadha, ada yang mengatakan tidak diqadha. Yang pertama, dilihat dulu masa jahiliyahnya. Kalau masa jahiliyahnya menghabiskan tahunan, dulu bertahun-tahun dia nggak sholat, baru sekarang Allah kasih hidayah. Ya, mau diqadha, berapa jumlah yang pasti yang akan diqadha? Ya kan? Apakah kita tahu jumlah yang pasti kita diqadha? Kalau alasannya tetap mengqadha, cara mengqadhanya bagaimana? Masa kita mengqadha dengan jumlah sholat yang dugaan kita saja? Kan nggak bisa. Orang sholat ibadah dengan yang namanya dugaan kan nggak bisa. Ya, dengan sangkaan atau dengan kira-kira. Kan nggak ada. Kecuali dalam kondisi-kondisi
tertentu. Ya. Dan yang kedua, bisa dibayangkan ya, waktu kita kadang habis untuk sekedar ngurusin qada saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala kita tahu Rabb yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sehingga wallahu a'lam, yang kami pahami, kalau kemudian dahulu meninggalkan salat, dia meninggalkan kewajiban salat, ya, karena mungkin bisa jadi mungkin dulu nggak paham tentang dosanya, dulu nggak tahu, dulu nggak pernah ngaji, ya, dulu berada dalam dunia yang gelap dan sekarang Allah berikan hidayah, fa insyaallah dengan taubatnya dan amal solehnya sudah menghapuskan keburukan-keburukan yang dulunya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani. Ya, sebagaimana dulu kisahnya siapa? Siapa itu? Saya agak lupa ya. Ada salah seorang sahabat yang kemudian datang kepada Nabi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin berislam. Akan tetapi, apakah keburukan-keburukan saya dahulu, ya, keburukan-keburukan saya dahulu itu akan terhapuskan dengan saya, ya, dengan saya berislam ini?" Maka Nabi mengatakan, "Innal islama tahdimu man kana qablakum." Sesungguhnya dengan keislamanmu itu menghapuskan segala keburukan-keburukanmu sebelum engkau Islam. Ada juga sahabat yang sebaliknya, yang dahulu ketika sebelum masuk agama Islam dikenal sebagai orang yang baik. Ya Rasulullah, dahulu kemudian saya suka membantu orang, saya suka menolong orang yang kesusahan, saya suka memberi makan. Apakah ketika saya berislam, amalan-amalan yang dahulu begitu terhapus saja? Apa kata Nabi? Sesungguhnya keislamanmu sekarang dan perbuatan kebaikanmu di masa lalu itu tidak akan pernah hilang selama-lamanya. Kurang apa lagi coba agama kita? Iya, Islam itu subhanallah. Kita punya Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Jelas ya? Wallahu a'lam. Jadi yang kami pahami, bahwa dahulu orang yang sudah bertahun-tahun nggak sholat, kemudian sekarang dapat hidayah, maka baginya adalah tugasnya bertaubat dengan taubatan nasuha, dan kemudian memperbaiki kesempatan usia yang masih ada dengan banyak beramal soleh, kemudian dia pacu lagi dengan sholat-sholat sunnahnya, dengan amal-amal soleh yang lainnya. Allah berfirman, innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Wallahu a'lam. Mau kasih satu lagi kesempatan. Ya, satu saja nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, ini juga melenceng dari tema ya. Bolehkah sholat suruk itu dilaksanakan di rumah? Seandainya kita tidak sholat subuh di masjid gitu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Boleh enggak? Karena dalam hadis disebutkan kan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti orang yang umroh dan haji sempurna. Terus gimana Ustadz, nasib kita ini perempuan? Kan yang paling terbaik sholat perempuan kan di rumah. Ya, apakah bisa kita mendapatkan dengan pahala yang sama? Saya pernah tanyakan ini, maka bisa. Bisa, insya Allah. Ya, artinya karena kondisi dan dzuruf tertentu, ya, ketika dia sholat di rumah, habis sholat subuh, kemudian dia duduk di tempatnya, dia berzikir sampai menunggu juga terbit matahari, kemudian dia sholat, ya, 2 rakaat di situ, fa insya Allah juga dengan mendapatkan pahala yang sama, insya Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, saya mau menanyakan, saya pernah membaca gitu bahwa salah satu keutamaan membaca surah An-Nas itu adalah mencegah penyakit ain. Apakah benar? Lalu sebaiknya dibaca kala apakah gitu surat An-Nas itu supaya kita terhindar dari penyakit ain.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira ini sudah kita bahas di awal tadi ya, tentang keutamaan sholat, tentang keutamaan al-mu'awwidhatain atau al-mu'awwidhat. Salah satunya adalah bisa dijadikan ruqyah, saya sampaikan tadi. Ya, maka dibaca, ya, maka dibaca agar kemudian bukan hanya ain ya, bahkan gangguan-gangguan yang lainnya pun insya Allah atas izin Allah kita akan dijaga. Ya, karena secara umum saja surat Al-Falaq dengan surat An-Nas itu adalah intinya memohon perlindungan dari semua bentuk kejahatan apapun, termasuk kejahatan ain tadi. Ya. Makanya ibu-ibu sekalian, penting ya kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, langsung jangan lupa kita mau berlindung kepada Allah. Ya, langsung kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan tabarakallah, masya Allah. Kalau melihat sesuatu yang ya apa namanya? Menakjubkan atau sesuatu yang ya bikin takjub kita. Jangan lupa ucapkan begitu. Karena kalau tidak nanti jangan sampai sesuatu makhluk yang kita saksikan itu dia kena sakit akibat ya pandangan-pandangan ain tadi. Dan ini pernah terjadi dulu. Ya, waktu kami kuliah dulu, ya, kami lagi pas jenguk salah seorang kawan kami yang baru-baru melahirkan, ya, baru 1 pekan mungkin melahirkan. Kami jenguk dengan teman-teman kami di mesnya. Memang anaknya itu lucu, anak laki-laki, ya. Sampai kemudian ada salah satu teman kami, salah satu mahasiswa dari Palestina. Afghanistan, ya dia sampai benar-benar menyanjungnya ya, sampai dengan ungkapan yang saya tidak dengar kalau dia mengucapkan masya Allah. Tiba saja anak itu langsung menangis, dan itu menangisnya hampir 1 pekan, menangis terus itu anak. Setelah habis kejadian itu, ya sampai bingung. Ya, sampai bingung ibunya itu nangis terus, rewel terus selama 1 pekan. Ya, setelah 1 minggu diceritakan, maka datang teman kami kemudian diruqyah, diobati. Ya, salah satu sebabnya adalah pandangan ain, pandangan mata. Ya, sama seperti kalau ibu-ibu misalkan lihat di jalan gitu ya, ada pakai kendaraan kenceng, pakai motor, pakai mobil. Jangan lupa langsung masya Allah gitu ya. Jangan langsung bilang, wah dasar gitu, wah celaka. Itu bisa terjadi. Kalau ainnya itu setan, itu bisa jadi yang kita lihat kecelakaan. Dia akan terjadi sesuatu yang menimpahnya. Itu yang namanya dahsyatnya ain. Wallahu a'lam. Ya, tadi sudah saya sampaikan di awal. Ya, karena waktu sudah hampir berakhir, saya cukupkan untuk pertanyaan. Mungkin sebelum ditutup, mohon dipimpin doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syaitan berusaha menghembuskan was-was kepada manusia, menghiasi kebatilan sedemikian indah dan menarik, mengemas kebenaran dengan kemasan yang buruk, sehingga seakan-akan yang batil itu tampak benar dan juga yang benar itu menjadi tampak batil. Naudzubillahi min dzalik. Dengan ini semoga kita bisa selalu mempraktekkan keutamaan dari surat-surat, yaitu terutama ketika kita mau tidur, ketika kita mau tidur dan juga apa tadi Bu yang satu? Dengan demikian kita akan selalu terjaga hati kita, dan apa yang disampaikan Ustadz kita pada pagi hari ini bisa benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, kita akan sampaikan pengumuman, yaitu pemateri yang akan datang adalah Ustazah Eni Harjanti. Semoga ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian diberikan kesehatan, diberikan rizki Allah, waktu dan kesempatan sehingga bisa bersama-sama kita bertolabul ilmi di sini dan kita menambah wawasan dan ilmu kita. Kepada Ustadz Alwi Syair kami ucapkan banyak terima kasih atas materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kami semua dan menjadi amal jariah panjenengan dan keluarga. Semoga menjadi wasilah kesehatan. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita tutup, monggo kita baca istighfar 3 kali, kemudian kita baca doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya mewakili teman-teman yang bertugas pada hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di jamaah semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.